Halo guys, berjumpa lagi di channel Komik Anime. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan dan amplop lebaran yang berlimpah. Pada video kali ini Mimin akan melanjutkan anime Martial Magic and Muscle episode yang ketiga. Pada episode kemarin, Mas berhasil diterima menempuh pendidikan di Akademi Sihir Elston yang hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Dan sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang tahu jika Mas tidak memiliki darah sihir sejak lahir. Oke lah, langsung aja tanpa banyak bacot dan iwak koprot, inilah dia Martial Magic and Muscle episode yang ketiga. Cerita dilanjutkan diperlihatkan Mas dan Finn yang sedang rehat santai. Di sana Mas meminta kepada Finn untuk meminjamkan sapu terbangnya guna ikut mata pelajaran sihir esok subuh. Karena dirinya salah mengambil sapu, melainkan ia mengambil akar singkong bakar yang begitu besar. Finn-kun, Di hari yang cerah untuk jiwa yang sepi, sang profesor mengajarkan para murid untuk terbang dengan mengendarai sapu terbang, yang mana para murid telah berhasil melayangkan sapu hanya dengan berkata terbang saja. Sementara sapu yang dibawa Mas tidak kunjung melayang walaupun ia terus berkata terbang. Mas pun menyadari jika dalam dirinya tidak memiliki sihir, namun di sisi lain ia juga ingin mengembalikan kehidupan yang damai bagi keluarganya. Di saat yang bersamaan datanglah seorang murid begundal menghampirinya bernama Acus yang meremehkannya. Dengan sigap, Mas pun menerbangkan sapu itu dengan caranya sendiri. Acus merasa bingung karena mantra naik diucapkan setelah sapu itu dipegang. Sementara Mas hanya bengong seakan tak terjadi apa-apa. Niat buruk Acus ialah ingin mempermalukan Mas. Ia pun menantang Mas bertanding terbang menggunakan sapu dan melakukan kesepakatan. Jika yang kalah, maka akan menjadi pembantu bagi si pemenang. Dan Mas pun menerima tantangan tersebut. Namun, saat pertandingan baru dimulai, Mas sudah sampai di garis finish terlebih dahulu. Sehingga membuat orang lain yang melihatnya pun sangat terkejut dengan kecepatan itu. Sang profesor pun menganggap jika kecepatan tersebut mengalahkan rekor dunia. Orang-orang menganggap jika sihir Mas sangat menakjubkan, namun tidak dengan Finn. Pada kenyataannya, Finn melihat dengan jelas jika saat pertandingan akan dimulai, dengan kecepatan penuh, Mas melemparkan sapunya terlebih dahulu dan ia melompat ke arah sapu tersebut seolah-olah ia melakukannya dengan kekuatan sihirnya. Namun Finn hanya diam tanpa kata. Sementara Acus yang mempermalukan Mas, ia menganggap jika Mas telah bermain curang. Mas hanya membalas jika ia sangat kasihan dengan Acus yang tidak mau menerima kekalahannya. Dengan kerennya, Mas mau membatalkan pertandingannya tersebut karena merasa kasihan dengannya yang ingin menang. Tak lama berselang terlihat murid bergaya hedon yang mengandalkan nama kekuasaan ayahnya di kantor pajak biro sihir, serta ia juga mempunyai backing wakil kepala sekolah mendatangi mereka bernama Luid Sambel. Ia meminta maaf kepada Mas atas kelakuan temannya tersebut. Sementara orang lain yang melihat itu seakan ketakutan karena takut dibully. Mereka tahu jika Sambel ingin berniat jahat kepada Mas dan ia telah mengincar Mas untuk dijadikan korban anak kelas 1 pertamanya. Kemudian Sambel memperkenalkan namanya kepada Mas bahwa ia bernama Luid Campbell. Mas yang otaknya agak koplak, di sini Mas memanggilnya dengan sebutan Oimo Kabetsu atau kubis kentang, sehingga orang yang berada di sana seketika senyap seperti kentut tak berbunyi. Sebelum pergi, Sambel membuat janji dengan Mas untuk bertemunya lagi di sini sepulang sekolah nanti. Di belakang kelas, Sambel menghajar Acus sampai hidungnya betus. Di sini terungkap ternyata Sambel yang telah menyuruhnya untuk mempermalukan Mas. Setelah pulang sekolah, Mas sangat sibuk membuat bakpao krim kocok kesukaannya. Sampai-sampai ia lupa dengan janjinya bertemu dengan Sambel di lapangan sekolah, sehingga Sambel sangat marah kepadanya. Keesokan harinya saat profesor akan memulai mata pelajarannya, Mas dibuat terkejut dengan bukunya yang sobek berak-rakan tak beraturan di dalam tasnya.
Kemudian datanglah Sambal dengan raut muka yang sange bertanya kepada Mas, mengapa Mas tidak datang di lapangan sekolah. Padahal ia telah lama menunggu Mas sampai karatan. Mas membalas dengan raut muka yang tak berdosa kalau kemarin ia sibuk membuat kue bakpao krim kocok kesukaannya sehingga ia lupa dengan janjinya. Mendengar hal itu, sontak membuat Sambal merasa kesal dengan alasan konyol semacam itu. Sambal menutupi kekesalannya, ia berkata bahwa ia mendengar jika Mas ingin menjadi fashionista suci. Ia pun menawarkan diri untuk membantu Mas mewujudkan impiannya itu, karena dirinya memiliki koneksi dengan wakil kepala sekolah sehingga hal semacam itu bisa diatur. Namun dengan syarat, Mas mau menuruti apapun perintahnya. Tanpa berpikir panjang, lagi-lagi Mas langsung menyetujui penawaran tersebut. Saat Mas akan mengikuti mata pelajarannya kembali, lagi-lagi ia dibuat terkejut dengan bukunya yang berak-rakan rusak tak beraturan. Dengan terpaksa, ia meminta tolong kepada Finn untuk meminjamkan bukunya. Ia sangat senang karena Finn adalah salah satu teman terbaiknya, namun Finn hanya diam dan bingung. Sebelum sekolah, Mas bertemu dengan Sambal kembali. Di sini Sambal memperlihatkan sifat aslinya yang sangat jahat melebihi ibu tiri. Sambal sengaja menumpahkan minumannya dan menyuruh Mas untuk membersihkannya. Demi menjadi fashionista suci, Mas pun menuruti perkataannya tersebut. Ya, nante ii hito nanda. Yaru desho? Koboschatta kara fuitoite kurenai? Setelah Sambal pergi meninggalkan Mas sendirian, Sambal bertemu dengan Finn dan menyakitinya. Di sini pun terungkap bahwa yang merusak buku Mas adalah Finn atas perintah Sambal. Namun saat Sambal meminta Finn untuk membakar baju Mas, ia menolak sehingga Finn diberi salam olahraga oleh mereka. Sementara Mas yang hendak pergi, ia tak sengaja menjatuhkan bukunya. Ia pun teringat jika buku tersebut milik Finn dan akan mengembalikannya. Saat di lorong waktu, ia mendengar teriakan campuran salam olahraga. Ia pun terkejut jika orang yang sedang diberi salam olahraga oleh Sambal adalah temannya sendiri. Mas pun bertanya kepada Sambal apa yang dilakukan oleh Finn sehingga ia melakukan hal semacam itu. Sambal menjawab bahwa Finn telah melakukan kesalahan dan Finn harus meminta maaf. Mas pun menghampiri Finn dan bertanya keadaannya. Finn yang merasa bersalah, ia pun menangis dan meminta maaf serta mengakui kesalahannya, yang mana ia telah merusak buku Mas saat berada di kelas. Ia juga takut dikeluarkan dari sekolah jika ia menentang perintah dari Sambal. Tanpa merasa bersalah, Sambal memotong pembicaraannya dan mengajak Mas untuk makan malam dengan wakil kepala sekolah dan menyuruhnya untuk meninggalkan Finn yang sudah babak belur sendirian. Mendengar hal itu, Mas menghampiri Sambal dan membantingnya ke lantai sehingga tak sadarkan diri. Sontak saja, hal tersebut membuat mereka sangat terkejut. Finn mengatakan jika perbuatannya tersebut akan membuat Mas dikeluarkan dari sekolah. Benar saja, tiba-tiba wakil kepala sekolah bernama Farmer Gergus, sebut saja Asep, datang di hadapan mereka. Asep berkata jika ayah dari Sambal telah mempercayakannya kepadanya. Di sini Asep membanding-bandingkan Sambal dengan anak-anak lainnya tentang status sosial dan perlakuannya. Ia juga telah melihat keseluruhan insiden tersebut dan dapat dipastikan jika Mas dan Finn yang akan menerima hukumannya. Mendengar hal itu, dengan cepat Mas langsung menghantamkan lututnya ke wajah Asep sehingga orang yang melihatnya pun sangat terkejut. Asep yang merasa kesakitan, ia pun akan melawan Mas menggunakan tongkat sihirnya. Namun lagi-lagi, Mas menghajar Asep menggunakan tanah dan tangannya. Sontak hal tersebut membuat Asep bingung dan bertanya dari mana sumber tanah tersebut. Dan ternyata, Mas menggali di gedung tersebut untuk langsung mengubur Asep hidup-hidup. Asep yang merasa telah dipermainkan oleh Mas, ia pun melontarkan ancaman demi ancaman kepada Mas bahwa ia bisa mengeluarkan Mas kapan saja dari sekolah. Namun, ancaman Mas lebih brutal lagi, yang mana ia juga bisa menguburnya kapan saja. Walaupun Pak Asep menjebloskannya ke penjara atau membelah tubuhnya menjadi dua, seberat apapun ancaman yang diberikan olehnya, maka Mas akan tetap menguburnya.
Atas kejadian tersebut, Mas dipanggil oleh kepala sekolah jika Sekolah Akademi Sihir Eston telah mendapat surat perintah untuk segera mengeluarkan Mas dari sekolah karena telah berani menyakiti anak dari Biro Sihir dan mengubur wakil kepala sekolah. Wareg menjelaskan jika Biro Sihir adalah otoritas tertinggi yang bisa mengendalikan negeri ini, sementara Akademi Sihir adalah sebuah tempat untuk menyaring orang-orang yang berbakat yang akan dimasukkan ke Biro Sihir. Jadi sebelumnya Mas telah melukai Sambal yang merupakan anak dari petinggi Biro Sihir, maka seharusnya Mas sudah dikeluarkan dari sekolah. Namun untungnya kepala sekolah Wareg merupakan kepala sekolah yang jujur dan juga menentang dunia yang merugikan orang-orang yang peduli seperti Mas. Saat itu pun kepala sekolah Wareg langsung membakar surat perintah tersebut dan berharap orang-orang seperti Mas akan menjadi Feisioner suci. Karena saat ini ia sangat prihatin dengan kekuatan, otoritas, dan kekuasaan dunia yang terlalu berfokus kepada kepentingan pribadi. Oleh sebab itulah orang seperti Mas sangat diperlukan untuk merombak kebobrokan para penguasa dan berani membela yang benar. しかしじゃあ世界はもっとあってはならん役割は人の心をおもんぱかれなければならない。 Untuk dapat melakukan hal seperti itu, Mas harus menjadi murid terbaik di akademi ini terlebih dahulu dan mengumpulkan banyak koin lewat kegiatan sekolah. Karena sudah menjadi tradisi, jika siapapun yang dapat mengumpulkan koin emas terbanyak, maka mereka akan mendapat kesempatan ikut berkompetisi dalam memperebutkan gelar Feisioner suci. Mas diminta untuk fokus dan tidak perlu khawatir tentang masalah wakil kepala sekolah dan Biro Sihir. Di sini kepala sekolah sendiri yang akan menangani hal semacam itu. 神格者になってもらいたいと考えておる。教頭と魔法局のことについてはわしが何とかする。 Keesokan harinya Akademi Sihir Eston mengadakan pertandingan olahraga antar asrama yang paling populer di dunia sihir bernama Duelo. Olahraga ini adalah olahraga kompetitif menggiring bola menggunakan sapu terbang dan memasukkan bola ke gawang lawan. Meskipun Mas masih kelas 1, anehnya Mas yang tidak bisa menggunakan sapu terbang justru terpilih dan dipercaya untuk mengikuti kompetisi ini. Sehingga dirinya hanya bisa menonton kawannya yang sedang bertanding dari bawah. Dan juga ia bingung harus berbuat apa. Episode ketiga kali ini berakhir. Oke kawan-kawan semua, itulah dia tadi alur cerita anime Martial Magic and Muscle episode yang ketiga. Jangan lupa like dan subscribe di channel Mimin agar kalian mengikuti lanjutan ceritanya. Sampai berjumpa kembali, see you next video, bye bye.